Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu. Ada beberapa teori tentang proses terbentuknya alam semesta. Di antara teori yang paling terkenal saat ini adalah teori Big Bang atau dentuman besar. Teori Big Bang yang dikenal dengan teori ledakan besar pertama kali disampaikan oleh Abbé Georges Lemaitre, seorang berkebangsaan Belgia. Menurutnya, teori Big Bang tersebut berawal dari gumpalan superatom yang terbentuk bola api kecil, semakin memadat dan memanas, yang kemudian meledak secara dahsyat pada 13,77 miliar tahun lalu. Hasil ledakan ini kemudian terlempar ke segala penjuru alam semesta, menjadi bintang, planet, debu kosmis, asteroid, dan partikel-partikel lainnya. Dalam pandangan ini, alam semesta dengan galaksi-galaksi di dalamnya tidaklah statis, akan tetapi sangat dinamis dan terus bergerak dan mengembang. Mekanisme ini berjalan terus hingga mencapai bentuk alam semesta saat ini. Jika kita memperhatikan dengan teliti, maka kita akan tahu bahwa alam semesta ini, baik itu bumi, langit, bintang, planet, dan benda langit lainnya, dahulunya adalah satu kesatuan sistem yang terpadu. Dalam hal ini, teori Big Bang sepertinya senada dengan apa yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Surat Al-Anbiya ayat 30. Pada surat lain pun dijelaskan bahwa langit dan bumi dahulunya merupakan satu kesatuan, sebagaimana Allah berfirman, "Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Surat Fussilat ayat 11. Lalu, bagaimanakah tahapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta ini? Dalam surat An-Nazi'at ayat 27-33, secara detail Allah menjelaskan tahapan terciptanya alam semesta. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikannya malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkannya daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Tahap pertama adalah penciptaan langit. Pada ayat 27 surat An-Nazi'at Allah berfirman, "Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit?" Secara implisit ayat ini menerangkan bahwa langitlah yang pertama kali Allah ciptakan. Pada saat itu, langit masih satu titik atau satu kesatuan. Lalu Allah pisahkan atau ledakan. Tahap kedua adalah pengembangan dan penyempurnaan. Pada ayat 28 terdapat kalimat meninggikan bangunan dan menyempurnakannya. Kata meninggikan bangunan dianalogikan alam semesta yang mengembang dan bergerak, sehingga benda-benda langit saling menjauh dan langit sendiri semakin meninggi. Adapun kata penyempurnaan berarti alam semesta tidak serta-merta terbentuk, tetapi terus berlangsung pembentukan itu. Misalnya, bintang-bintang masih ada yang muncul dan ada yang mati. Tahap ketiga adalah penciptaan matahari. Pada ayat 29 ini, Allah menjadikannya malam yang gelap gulita dan siang yang terang benderang. Itu berarti pada saat itu material-material yang tadinya terpecah berkumpul dan menjadi padat. Lalu jadilah matahari dan juga planet-planet yang juga termasuk bumi yang mengitari matahari, sehingga terciptalah siang dan malam.
keempat adalah penciptaan bumi. Pada ayat 30 dijelaskan bahwa bumi diciptakan, tanah dibuat menjadi dataran rendah dan juga hamparan luas. Tahap kelima adalah penciptaan air. Dalam ayat ke-31 An-Nazi'at dijelaskan, Ia memancarkannya daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Air diperkirakan berasal dari komet-komet yang menabrak bumi pada saat atmosfer bumi masih tipis. Unsur hidrogen yang dibawa komet bereaksi dengan unsur bumi dan membentuk uap air, lalu turun sebagai hujan dan kemudian memenuhi dataran rendah dengan air, sehingga jadilah laut, sungai, dan danau. Dan setelah munculnya air di muka bumi, muncullah tumbuh-tumbuhan yang memulai peranan untuk menyeimbangkan ekosistem bumi. Tahap keenam adalah proses geologis dan lahirnya kehidupan. Di sini dijelaskan bahwasanya gunung-gunung dipancangkan dengan teguh. Gunung diciptakan setelah daratan, air, dan juga tumbuhan. Gunung terbentuk dikarenakan interaksi antar lempeng bumi. Setelah terbentuknya gunung, diciptakanlah hewan-hewan dan juga manusia. Dari keterangan sebelumnya, dapat diketahui bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 tahapan. Sebagaimana hal ini telah diterangkan, sungguh aku telah menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa atau 6 tahapan, dan aku tidak merasa lelah. Surat Qaf ayat 38.